Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah berada di ruangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, yang sangat saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SD Negeri 1 Wonosabalor. Pertama dan yang utama tentu marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin dan ridhonya kita bisa berkumpul bermuajahah di ruangan yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati, di ruang kelas 2 ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 9 Kabupaten Cirebon, yaitu tepatnya aksi nyata 1.4 tentang budaya positif. Ya, mudah-mudahan kita bisa sharing, bisa berdiskusi, terutama terkait dengan budaya positif yang sudah berjalan di kegiatan pembelajaran maupun di kegiatan aktivitas sehari-hari, baik sebagai siswa maupun warga sekolah yang lainnya, termasuk kita di sekolah yang kita cintai. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, dan insya Allah kita selaku umatnya yang senantiasa mudah-mudahan selalu taat kepada ajarannya, pada sunnah-sunnahnya, dan hal-hal yang positif dari baginda Rasul yang diajarkan melalui hadis-hadisnya, sehingga nanti kelak yang akhir kita mendapat syafaat dari baginda Rasul. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, perkenankan saya di sini meskipun sebagai kepala sekolah, karena saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, tentu saya juga punya tanggung jawab dan sekaligus kewenangan untuk mengondisikan segala sesuatunya dan mohon kerjasama serta partisipasi tentunya dari Bapak Ibu agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk itu sebelumnya marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 60 menit ke depan diberi kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum kita memasuki materi, barangkali saya ingin tahu dulu nih fokus konsentrasi dari Bapak Ibu. Nanti manakala saya bilang ini satu, ya, ingat-ingat ini satu, yang ini dua, yang ini dua, kalau begini tiga. Diingat-ingat Bapak Ibu, ini satu, yang ini dua, kalau begini tiga. Nah, sekarang yang sudah diucapkan tadi, saya akan menguji konsentrasi Bapak Ibu. Cluenya adalah katanya, bukan angkanya, ya, seperti itu. Izin ya. Yang ini dua, nah, ini satu. Kalau begini tiga. Ya. Yang ini satu. Yang ini dua. Jangan lihat angka yang saya tunjukkan, tetapi fokus kepada yang tertera di sini. Ya, ketika ini satu, yang ini dua, kalau begini tiga. Ya, ini sekadar untuk menguji konsentrasi Bapak Ibu sekalian. Sama halnya ketika saya masih menjadi guru, sebelum aktivitas pembelajaran itu, saya akan mencoba untuk memulihkan konsentrasinya dengan permainan-permainan. Selain ini ada lagi istilahnya tepuk 1, 2, dan 3 seperti itu Pak Andra dan Pak Ade yang lain. Contoh seperti ini. Misalkan saya sebut 1, nah nanti Bapak Ibu acungkan 1, jari 1 berarti jari tunjuk. Kalau 2 berarti seperti ini. Kalau 3 berarti seperti ini. Tetapi nanti ada lagi tantangan berikutnya, manakala saya memberikan instruksi tepuk 1, maka Bapak Ibu tepuknya hanya 1 kali. Kemudian kalau tepuk 2, lalu tepuk 2 kali, bunyinya 2 kali, plok plok gitu ya. Kemudian kalau saya bilang tepuk 3, itu bukan ditepuk selama sebanyak 3 kali, melainkan seperti ini. Tepuk 3,
tidak bunyi tapi ada pergerakan seperti itu. Ya. Yang membedakan adalah kalau tadi tidak ada kata tepuk, maka Bapak Ibu responnya dengan mengacungkan jari, ya, sesuai dengan permintaan. Tapi kalau diawali dengan kata tepuk, maka responnya bukan mengangkat telunjuk ataupun jari tengah atau jari manis, tetapi responnya adalah ada tepukan sesuai dengan permintaan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kita coba untuk menguji konsentrasi karena memang kali ini sudah menjelang siang. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih semangat. 2. Nah, Mumun tidak konsentrasi. Ya. Kenapa Mumun dan Bu Suci keliru? Karena saya tidak ada kata tepuknya ya. Kalau tidak ada tepuk, berarti responnya adalah mengacungkan jari sesuai dengan permintaan. Ya. Coba lagi ya, Ibu Ena, Bu Yuyun semangat Bu. Walaupun usia sudah senja, tapi senja itu indah. Baik. Tepuk 1. Tepuk 2. 3. Padahal 3. Padahal saya bilang 3 saja ya. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Memang ini sangat menarik ya, dicobakan nanti di kelas masing-masing untuk mengetahui konsentrasi siswa kita ini bagaimana kesiapan belajarnya. Karena ibaratnya kita ingin memberikan air dari keran, kalau posisi embernya itu tidak tepat, sebanyak apapun air yang turun dari keran itu, ya mohon maaf, sia-sia. Jadi pastikan si ember itu benar-benar sudah konsentrasi, sudah berada di tepat di tengah-tengah, supaya nanti Bapak Ibu manakala mengajar itu anak-anak bisa menangkapnya dengan mudah. Ya, ini hanya intermezzo Bapak Ibu. Terima kasih sudah berkenan. Berikutnya saya akan coba praktikkan ini juga untuk ke Bapak Ibu dan juga bisa nanti diterapkan di anak-anak. Coba fokus ya Bapak Ibu ya. Saya akan bertanya, jangan dulu menjawab. Bapak Ibu jawabnya spontan saja. Yuk siap. Kertas HPS warnanya apa? Oke. Baju praktik dokter warnanya apa? Oke. Tisu warnanya biasanya apa? Oke. Sapi minumnya apa? Susu. Yakin? Kalau sapi minum susu? Nanti kita lupa apa Bapak Ibu, saya belum pernah melihat sapi yang besar minumnya susu gitu tuh. Yang ada mungkin anaknya sapi mungkin ya. Anaknya sapi menyusu. Tapi kalau sapinya saya pikir air tetap lah. Ya, Bapak oke. Pertanyaan berikutnya dan mohon dijawab dengan cepat. Apa warna rambut Anda? Alis warnanya apa? Aspal di jalan warnanya apa? Oke. Kelelawar tidurnya kapan? Bu Maria itu bilangnya malam. Siang. Memang kalau kelelawar sekarang ada tidak kelelawar? Karena lagi ngapain mereka? Lagi tidur. Kenapa Bu Maria jawabnya malam? Justru kalau kelelawar malam itu mereka mencari makan. Kan ada lagunya ya Pak Ade. Kelelawar sayapnya kita kalau makan mencari, kalau malam mencari makan gitu. Jadi kalau malam mereka itu berkeliaran. Tadi Bu Mariati kenapa jam malam gitu tidurnya? Baik, ini merupakan konsentrasi ya, atau istilahnya kita sebutnya psikologi kita dalam menjawab pertanyaan itu kadang terpengaruh dengan warna yang ada di hadapan atau ada yang terlihat. Tadi Pak Ade kenapa bilang susu? Karena identik dengan putih. Tadi jawabnya putih. ABS putih. Oh berarti air yang berwarna putih mungkin susu gitu. Nah ini terpengaruh lah Pak Ade ini dengan warna yang ada di hadapannya. Nah Bu Mariati kenapa menjawab malam? Mungkin Bu Mariati melihatnya gelap gitu kan, karena gelap itu identik dengan malam. Padahal kelelawar itu tidurnya siang. Coba lihat sekarang tidak ada kelelawar berkeliaran kecuali malam. Kalaupun ada berarti habis nge-grab ya kelawarnya itu. Baik, ini untuk fokus ya kepada kita semua. Yuk kita nyanyi dulu biar lebih semangat. Bu Suci pernah ya nyanyikan lagu ini? Yuk. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, berkembang mandiri, kreatif.
memang di dalamnya itu ada 6 dimensi yang perlu kita ajarkan, yang perlu kita pembiasaan ke dalam pembelajaran supaya anak-anak didik kita ini bisa mencapai dimensi yang dimaksud. Tadi yang pertama dimensinya adalah apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia ya. Nah ini yang menjadi kunci utama untuk pembentukan karakter anak didik kita. Mudah-mudahan anak didik kita ini selalu dekat dengan majelis taklim, masjid dan sebagainya supaya spiritual religiusnya itu bisa lebih baik dan lebih meningkat. Dan yang kedua, apa Bapak Ibu dimensi profil belajar Pancasila berikutnya? Kebinekaan global boleh. Nah di sini ada kata kunci bineka. Kita mungkin dalam pembelajaran sehari-hari selalu mudah untuk menyampaikan bineka itu adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah memang konteksnya walaupun kita dilahirkan berbeda sukunya, bahasanya, agamanya, tapi kita tetap harus bisa menerima kemajuan ini sebagai sebuah hal yang positif ya, bukan justru sebaliknya. Setelah berkebinekaan global, apalagi Bapak Ibu? Gotong royong. Nah ini tentunya diksi dari gotong royong itu hanya ada di Indonesia Pak Ade. Kalau kita sampaikan atau kita translate ke dalam bahasa yang lain itu agak sulit katanya. Jadi gotong royong ini merupakan mungkin dahulunya dari bahasa Sanskerta atau apa, sehingga bukan merupakan kalimat serap atau kata serap dari luar, justru ini murni dari asli dari Indonesia gotong royong yang tentunya kita sepakati di dalam gotong royong itu filosofinya istilahnya berat sama dipikul gitu ya Pak Andre, dan ringan sama dicici. Nah itulah mungkin filosofinya. Setelah gotong royong apa lagi Bapak Ibu? Mandiri. Nah tentunya mandiri ini kalau dari segi definisinya istilahnya bisa melakukan aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan secara pribadi individu ya. Nah, tetapi dalam konteks lain ternyata mandiri itu adalah mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa bergantung pada orang lain, itu kuncinya. Setelah mandiri apalagi Bapak Ibu? Kreatif. Ya tentunya kreatif ini hal yang sangat diperlukan dalam aktivitas kehidupan manusia, khususnya para siswa kita, karena kreatiflah yang mendorong anak, memotivasi supaya anak mau belajar. Dengan kreatifnya anak kadang dengan berbagai gaya belajar yang dimilikinya, melalui kreativitas anak, melalui cara belajar, cara menjawab, ya tentunya kita harus bisa menerima kondisi ataupun kekreativitasan yang dilakukan oleh anak didik. Karena sejatinya setiap manusia itu memiliki potensi yang berbeda. Selanjutnya ada apa lagi selain mandiri? Ya, bernalar kritis ya. Tentu ini menjadi tantangan bagi kita, bagaimana anak didik kita ini mampu berpikir kritis, bernalar kritis. Bernalar itu berarti memikirkan atau mencari solusi ataupun sesuatu yang ada di hadapannya ketika itu merupakan tantangan, diberikan stimulan. Nah kemudian anak mampu tidak bernalar kritis. Nah dengan bernalar kritis mudah-mudahan anak kita ini mampu istilahnya mengikuti perkembangan zaman yang ada Bapak Ibu. Nah, itu mungkin harapan dari dimensi profil belajar Pancasila. Baik, izin Bapak Ibu saya tampilkan ini merupakan ide atau gagasan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Tentunya Bapak Ibu kenal ya dengan Ki Hajar Dewantara. Pak Ade sudah kenal dengan Ki Hajar Dewantara? Oh iya, kenal di mana kalau ketemu yang ada? Kalau saya sendiri belum pernah kenalan. Baik, tentunya Ki Hajar Dewantara ini atau nama aslinya siapa? Pak Ade tahu? Suryadi Suryadiningrat ya. Nah ini nama panggilan Ki Hajar Dewantara ini merupakan bapak pendidikan atau tokoh pendidikan yang memang dari dulu gagasannya itu ternyata diterapkan di zaman sekarang. Artinya Ki Hajar Dewantara ini memang visioner gitu ya. Beliau lahir di tahun di abad 19, tetapi mampu berorientasi pemikirannya sampai dengan saat ini. Di Gunung Merdeka ini kan justru kembali lagi konsep-konsep pembelajaran atau pendidikan itu seperti yang dulu. Nah di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ini ternyata hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Nah khususnya anak didik ini kita analogikan sebagai bibit. Ya, di sini tentunya bibitnya
seperti bibit padi, bibit jagung. Nah kita guru adalah sebagai petani. Nah tentu petani tidak akan mungkin bisa menanam padi kalau bibitnya tidak ada, itu utamanya. Nah manakala bibitnya sudah ada, kalau bibitnya itu unggul, tapi lingkungan yang ada di sekitar atau tanah yang ada di persawahan itu tidak baik, ya tentu bibit unggul itu pun sebaik apapun bibitnya, kita meyakini tidak akan bisa maksimal tumbuh kembangnya. Tetapi manakala Bapak Ibu sebagai petani, kemudian bibitnya mungkin yang biasa saja ya Pak Andra, tetapi tanah sekitarnya baik, irigasinya lancar, kemudian istilahnya aktivitas-aktivitas yang ada di sekitar persawahan juga tidak menimbulkan polusi dan lain sebagainya. Nah tentunya bibit walaupun kurang baik, kita sebagai petani akan bisa menumbuh kembangkan bibit itu dengan baik dan bisa menghasilkan jagung yang berkualitas tentunya Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu kita tugasnya adalah menuntun anak bagaimana sejatinya anak ini bisa menjadi manusia yang seutuhnya, sehat lahir batin dan bisa mencapai kebahagiaan tentunya dari bekal yang sudah dimiliki oleh anak didik. Mengapa saya menyampaikan sudah memiliki potensi atau bekal? Karena memang pada dasarnya setiap manusia yang dilahirkan itu memiliki kompetensi atau berpotensinya masing-masing. Hanya dianalogikan garis-garisnya itu masih samar, Bapak Ibu. Nah sehingga kita sebagai guru tugasnya adalah menebakkan garis-garis samar yang bernilai positif sehingga menjadi lebih tebal, lebih baik, lebih muncul, dan itu yang menjadi tantangan bagi kita. Selain itu adalah mengaburkan atau menghilangkan garis-garis samar yang bernilai negatif, ya. Sehingga nanti anak-anak itu perilaku yang negatifnya bisa lama-kelamaan menjadi hilang atau bahkan mungkin ditinggalkan seperti itu Bapak Ibu. Nah jadi sejatinya setiap manusia itu bukan kertas kosong yang semaunya sendiri dituliskan maunya seperti apa, tidak seperti itu. Ternyata anak didik kita ini sudah memiliki tulisannya, hanya tulisan itu masih samar, masih ini ya Bu, istilahnya belum jelas. Nah kita tugasnya untuk mempertebal. Nah manakala anak didik kita ini memang ketercapaian pembelajarannya ada yang cepat, ada yang lambat, itu hal yang memang kodrat ya, kodrat alam, kodrat zaman, dan juga tentunya merupakan fitrah yang ada pada anak kita sendiri. Artinya ketika ada satu anak yang lancar membaca, memang mungkin dia potensi untuk bisa membacanya itu lebih cepat. Nah, tapi ada juga siswa yang mungkin sampai dengan kelas 4 atau mungkin bahkan kelas 5 belum lancar membaca ya karena memang capaian pembelajaran yang dimiliki anak itu seperti itu. Tetapi kita punya kewajiban bagaimana mempertebal kemampuan membacanya itu, ya tentunya dengan memberikan latihan tambahan membaca, lalu memberikan hal-hal yang sifatnya anak ini terkesan ataupun termotivasi untuk membaca. Apakah nanti teknisnya Bapak Ibu memberikan bacaan ataupun mungkin bisa jadi anak mungkin saat ini sudah tidak asing dengan yang namanya HP. Nah HP boleh kita manfaatkan hanya yang bersifat positif, misalkan ada aplikasi-aplikasi ataupun game. Nah tentunya game inilah yang bisa dimanfaatkan dalam tanda kutip untuk anak tersebut yang kurang lancar membaca, karena sejatinya anak itu kodratnya bermain. Nah sehingga kalau kita mencoba untuk memaksimalkan permainan membaca melalui game, itu saya pikir mudah-mudahan anak menjadi lebih semangat dan bisa untuk terus meningkatkan kompetensi pembacanya seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu di sini menuntut tumbuhnya padi ya, memperbaiki kondisi tanah. Nah ini tugasnya kita Bapak Ibu, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Nah ini merupakan teori ataupun analogi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah berikutnya salah satu tanggung jawab seorang guru tentunya menciptakan suatu hubungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja, sehingga tercipta kebiasaan baik atau yang positif yang tumbuh menjadi karakter terbaik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Saya ingin sharing dengan Bapak Ibu, apa sih yang ada di benak Bapak Ibu ketika membaca diksi budaya positif? Ada yang mau berpendapat? Barangkali siapa?
apa yang terngiang di Bapak Ibu budaya positif, atau mungkin bahkan ini hal yang terminologi yang baru bagi Bapak Ibu, atau mungkin pernah mendengar hanya sekilas, dan apa pandangan Bapak Ibu terkait dengan budaya positif. Silakan berpendapat, mic-nya ada. Oh ya, boleh disampaikan sekilas saja. Siapa? Minta tolong yang ada di, iya boleh. Apa yang ada di benak Bapak Ibu terkait dengan budaya positif? Ya, silakan Bu Suci. Baiknya. Oh, baterainya habis. Boleh? Kita nyala. Langsung Di atas sih. Oh, ke atas. Karena itu. Cek, ya. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit mencoba mengungkapkan ya Pak ya, tentang budaya positif. Budaya positif itu menurut saya adalah suatu sikap sikap sederhana yang positif dan dilakukan secara terus menerus dan akan menjadi suatu kebiasaan kita di manapun kita berada. Itu Pak. Baik, jadi kebiasaan yang baik ya, seperti itu Bu Suci, terima kasih. Barangkali ada yang mau menambahkan supaya lebih komprehensif jawabannya. Ada yang mau mencoba, apa sih yang ada di benak Pak Ade? Budaya positif itu menurut Pak Ade hal yang baru didengar oleh Pak Ade, atau memang sudah pernah didengar? Lalu apa pandangan Pak Ade tentang budaya positif? Istilah baru ini yang mungkin. Silakan. terima kasih Pak atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai diksi budaya positif sudah beberapa kali dengar, cuman untuk pengertiannya menurut saya adalah suatu kebiasaan yang biasa dilakukan oleh seorang atau siapapun, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, yang bersifat positif, yang memiliki dampak terhadap lingkungan tersebut yang positif juga, gitu Pak. Jadi kata kuncinya memang kebiasaan yang baik, ya, sama seperti halnya yang tadi diungkapkan oleh Ibu Suci. Baik, ya tentunya nanti materi budaya positif yang akan kita bahas. Sebelumnya saya tampilkan ini tentu hal-hal yang sudah kita laksanakan beberapa kegiatan yang lalu ya, mulai dari Jumat Tadarus Mengaji ya, atau istilahnya sholawat, dan ini kalau tidak salah kita melaksanakan kegiatan sholat zuhur dan sholat duha bersama berjamaah. Nah, ini juga ada aktivitas anak-anak sedang literasi membaca. Kemudian ini juga kegiatan positif lain terkait dengan olahraga nih Bapak Ibu ya. Dan tentunya ini kegiatan upacara ya. Dan ini merupakan juga budaya positif yang memang sudah pernah kita laksanakan, kita lakukan, dan ini menjadi rutinitas bagi sekolah kita. Izin Bapak Ibu untuk budaya positif, nanti tentunya Bapak Ibu di akhir materi ini bisa menyimpulkan tentang budaya positif itu apa. Nah, di sini ada beberapa materi tentang budaya positif yang akan kita diskusikan. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan juga kegiatan segitiga restitusi. Nah, ini ada beberapa istilahnya kata ataupun mungkin diksi terminologi yang mungkin Bapak Ibu baru ketahui. Seperti halnya restitusi, saya sendiri baru bisa mendapatkan tentang istilah restitusi ini di kegiatan program Bapak Ibu. Nah, sementara kita memang perlu mengupgrade kemampuan kita dalam dunia pendidikan ini, supaya nanti Bapak Ibu ketika ada suatu hal ataupun kasus atau masalah, nah nanti di sini bisa Bapak Ibu coba untuk diterapkan. Baik Bapak Ibu, saya mulai dari disiplin positif ya. Pertanyaan yang akan saya sampaikan sini, dan silakan Bapak Ibu berpendapat. Setuju atau tidak setuju hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira menurut Bapak Ibu setuju tidak bahwa dengan hukuman yang diberikan kepada anak akan menjadi disiplin? Kalau saya setuju Pak. Oh begitu ya, baik. Pak Andra punya pendapat setuju, Ibu Putih punya pendapat tidak setuju. Ya, tentunya nanti kita akan menyimpulkan dan juga menilai menurut kita
seperti ini, ternyata menurut teori seperti apa. Nanti kita akan coba komparasikan. Ya, baik, tidak masalah. Memiliki pendapat yang berbeda itu suatu hal yang lumrah. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, sama halnya dengan poin yang pertama, yang kedua ini lebih konkret. Jadi ketika anak melakukan kesalahan atau apapun, dihukum, nak bersihkan halaman karena kamu sudah begini. Nah, kamu main saja atau seperti apa, kamu baca ini sampai halaman sekian. Nah, apakah ini akan mendisiplinkan anak atau akan meningkatkan disiplin anak? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Ada sesuatu masih berpegang teguh terhadap hukuman berarti. Tidak apa-apa, ada apa-apa, kita nanti sharing. Kira-kira yang lain setuju tidak? Ketika anak diminta membersihkan halaman karena memang melakukan kesalahan, lalu kita hukumannya yaitu suruh membersihkan. Tidak setuju, baik Bu Susi tidak setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kira-kira bagaimana? Tidak setuju. Ada yang setuju? Padahal masih setuju. Memberi penghargaan. Nah, kamu selamat ya, kamu hebat nih. Ibu beri penghargaan atau bapak beri penghargaan. Pendapatnya bagaimana? Setuju. Jadi kalau kita memberikan penghargaan kepada anak, motivasi anak akan meningkat gitu ya Bu ya. Baik, nanti kita akan coba sama-sama pelajari dan dalami apa sih hukuman, apa sih penghargaan, apa sih disiplin. Ya, tentunya untuk menjawab bukan istilah, kami menyebutnya batasan tentang hukuman penghargaan. Kita mulai dari disiplin dulu. Sejatinya sebelum masuk ke sana, kita akan coba mensimulasikan tentang perubahan paradigma atau mindset yang ada di kepala kita, yang ada di pikiran kita. Saya minta bantuannya Pak Ade dengan Ibu Mariati ya, yang supaya kesebelahan. Boleh? Minta dibantu ya. Pak Ade sumpama A, kemudian Bu Mariati sumpama B, menjadi B ya. Coba di depan Bapak Ibu sudah ada kertas. Oke. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya upaya. Buatlah sebuah hafalan. Silakan Bu Man tulis benda yang menurut Bu Mariati itu paling berharga dan akan dipertahankan. Bagaimana caranya? Tidak ingin lepas, tidak ingin hilang dari benda itu. Kira-kira apa yang perlu dituliskan? Coba boleh dituliskan dan dikepal, kemudian digenggam di tangan kanan. Ya. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan. Pak Ade sudah dituliskan bendanya apa? Kira-kira yang menurut Pak Ade ini sangat berharga. Ya. Yang sekiranya Pak Ade bakal mempertahankan sekuat tenaga, tidak akan dilepaskan kepada siapapun. Ya, boleh apa saja. Mau fisik barang boleh. Ya, barang apa yang sekiranya boleh. Iya, nggak apa-apa Pak. Pertahankan Pak, nggak apa-apa Pak. Pertahankan nanti Bu Mariatinya sholat di Pulau Pak. Silakan. Kita akan coba praktikan paradigma perubahan apa yang ada di genggaman Pak Ade, apa yang ada di genggaman Bu Mariati. Untuk kali ini, silakan Bu Mariati dengan cara apapun kepada Pak Ade, gimana caranya supaya Pak Ade mau melepaskan genggaman yang ada, melepaskan barang yang ada di genggaman Pak Ade. Silakan digenggam dulu Pak Ade. Oke, sebelah kanan. Bukan untuk menebak posisi sebelah mana barang itu berada, bukan. Tapi bagaimana caranya? Tapi tentunya tidak ada unsur kekerasan di sini. Misalkan memaksa dengan cara fisik gitu. Tapi di sini bagaimana Bu Mariati melakukan aktivitas secara verbal, secara mengajakkan,
atau membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang sekiranya dapat membuka kepalanya tangan Pak Ade. Nanti begitu sebaliknya. Silakan Bu, coba praktikan. Kira-kira Pak Ade rela tidak memberikan yang ada di dalam genggamannya? Silakan Bu. Ini komunikasi dengan Pak Ade. Pak Ade, silakan komunikasi. Pak Ade, komunikasi biasanya bagaimana caranya supaya Pak Ade mau melepaskan yang ada di dalam genggamannya? Baik Aden, saya mohon Aden, sekiranya barang tersebut memang berharga buat Aden, bisakah barang tersebut untuk saya? Ayo dong, buat saya aja. Terlalu datar ya. Kira-kira yang ekstrim barangkali apa nih? Jadi berarti memang perlu usaha yang kuat bagaimana caranya mempengaruhi atau mengontrol, mengendalikan orang yang menjadi lawan bicara kita. Coba silakan dengan cara lain. Apalagi kira-kira? Ada cara lain? Atau sudah menyerah? Tidak ingin mencobanya lagi? Bagaimana caranya supaya Pak Ade mau melepaskan barang berharganya yang ada di kepala tangan? Ayo sudah. Ayah apa? Jalan-jalan. Silakan, melihatnya apa sudah menyerah? Ayo coba lagi. Memang kita manusia ada kalanya kita bagaimana nih usaha seperti ini tidak berhasil. Bagaimana supaya bisa berhasil? Ya tentunya cara-cara yang Ibu Mariati bisa lakukan tadi membujuk ya, ternyata tidak mempan nih. Nah, coba mengancam. Atau kalau perlu merayu. Jadi jangan merayu. Mungkin kalau merayu mah Kebablasan. biasa merayu ya. Atau menyuap. Nah, ada menyuap. Silakan apa saja hal yang sekiranya secara verbal dilakukan supaya Pak Ade mau melepaskan yang ada di tangannya. Oke, cukup barangkali gantian. Sekarang dibalik. Bu Mariati pegang kepala benda yang berharga. Pak Ade silakan bagaimana caranya untuk merayu Bu Mariati atau meminta Bu Mariati agar yang ada di kepala tangannya itu mau dilepaskan dan tentunya diberikan kepada Pak Ade. Coba silakan Pak Ade. Izin Bu, di kepala barangnya. Bu Mariati, sepenting apakah benda yang dipegang itu sehingga Bu Mariati tidak mau memberikan kepada saya? Mas. Boleh Bu, menggunakan mic supaya terdengar yang lain. Sebetulnya barang ini penting Pak, dan tentunya barang ini pasti punya sejarah buat saya. Tetapi kalau memang barang ini memang dibutuhkan oleh Bapak dan sekiranya sangat bermanfaat, insya Allah hak yang apa saya miliki bisa diberikan untuk Bapak. Silakan. Barang apa? Padahal belum dirayu ya, belum dirayu padahal ya. Belum selesai itu. Iya, belum. Rayuan lautnya belum keluar. Sudah. Silakan. Sudah diterima Pak. Oh, gitu. Langsung menyerahkan. Langsung menyerahkan seperti hati. Iya. Oke, baik. Oke, ya tepuk tangan dulu nih Pak Ade dan Bu Mariati. Terima kasih Bu. Ya, baik Bapak Ibu. Tadi aktivitas yang dilakukan Bu Mariati dan Pak Ade, tentunya di sini ada sebuah peran dalam posisi perasaan kita ya untuk bisa memberikan apa benda itu kepada orang lain atau tidak. Menurut Bapak Ibu, pertanyaan saya tadi Bu Mariati memberikan barang itu sebenarnya atas kemauan sendiri atau karena Pak Ade dengan usaha yang dilakukan oleh Pak Ade sehingga Bu Mariati
rela memberikan benda yang ada di kepala tangannya. Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana posisinya? Apakah Bu Mariati sendiri yang di dalam hatinya atau di dalam dirinya ingin memberikan, atau justru karena terpengaruh dari istilahnya usaha yang dilakukan oleh Pak Ade? Ada yang bisa berpendapat? Ya, silakan Pak Ade. Pak Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, Ya, saya bagaimana Pak Ade? akan memberikan pendapat saya. Mungkin yang pertama, karena melihat dari aktivitas tadi Pak Ade masih bertanya dan Bu Mariati sudah memberikan, mungkin pemikiran saya bahwasannya Bu Mariati bisa jadi barang tersebut bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi si barang tersebut walaupun tidak diminta secara rayuan atau misalnya kalau dari wong Jawa sih kok kecil bagian, tapi Bu Mariati sudah berpikir kalau barang itu bermanfaat untuk orang lain, kenapa tidak saya berikan? Selagi barang itu bermanfaat untuk orang lain. Jadi maksud Pak Andra ini muncul dari diri Bu Mariati sendiri atau kalau terpengaruh dari Pak Ade? Dari diri Bu Mariati sendiri. Terima kasih Pak Ade. Ya, terima kasih Pak. Kalau untuk tadi aktivitas yang pertama, Bu Mariati tidak berhasil membuat Pak Ade untuk melepaskan itu bagaimana? Kalau menurut saya aktivitas yang pertama Pak Ade tidak memberikan karena mungkin di hati Pak Ade yang paling dalam itu barang tersebut memang benar-benar harus dipertahankan. Ya, entah itu bentuknya seperti apa gitu Pak. Betul. Mungkin itu. Cuma saya juga penasaran nih benda apa atau barang apa yang Pak Ade gitu ya. Baik, terima kasih Pak Andra atas pendapatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan betul apa yang disampaikan oleh Pak Andra. Jadi Bapak Ibu, ternyata kita sebagai manusia itu sejatinya sebuah ilusi bahwa kita itu bisa mengontrol atau mengendalikan orang lain. Pada dasarnya sudah kita masing-masing yang mengontrol dirinya kita atau mengendalikan aktivitas yang ada di dalam diri kita, bukan karena pengaruh dari orang lain. Ya, seperti yang tadi disampaikan Pak Andra ketika kasus pertama, sebagaimanapun Bu Mariati merayu, tentunya Pak Ade kalau memiliki prinsip ataupun sesuatu yang bisa dipertahankan, ya akan terus mempertahankannya. Nah, karena mungkin tadi Bu Mariati di awalnya sudah punya inisiatif untuk memberikan, ya itu tanpa diminta pun memang seperti itu adanya. Nah, ini akan ada korelasinya dengan Bapak Ibu, dengan kita semua sebagai pendidik, ya manakala kita memberikan pengaruh kepada anak didik kita, sejatinya justru anak didik sendiri yang punya kemauan, keinginan untuk belajar, untuk melakukan aktivitas yang baik dan positif. Nah, kita ini hanya mengingatkan saja atau memberikan istilahnya apa ya peringatan lah gitu, seperti itu ya, supaya anak ini bisa melakukan aktivitas yang tentunya sesuai dengan kesepakatan. Baik, terima kasih sudah melakukan aktivitas ini, dan ini ada beberapa hal terkait dengan konsep yang keliru atau kita menyebutnya adalah miskonsepsi. Miskonsepsi itu artinya konsep ataupun hal yang ternyata selama ini kita salah mengartikan seperti itu. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Ya, seperti halnya, nah kamu coba setiap pagi istilahnya sarapan ataupun apa sebelum sekolah. Nah, sebenarnya tanpa diminta pun ya anak-anak juga sudah ada kebutuhan untuk ingin makan, ingin sarapan gitu. Hanya mungkin posisinya di sini guru hanya mengingatkan. Nah, tapi kita seolah-olah kita lah yang mengontrol mereka. Sejatinya padahal bukan, anak didik sendiri yang memiliki keinginan untuk makan, untuk belajar. Hanya kita posisinya mengingatkan mereka untuk tidak lupa dengan aktivitas yang akan kita tuju seperti itu. Dan ilusi berikutnya adalah bahwa semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Nah, tentunya ilusi ini juga merupakan hal yang harus kita pelajari lagi supaya tidak miskonsepsi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nanti akan ada contoh di
materi berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga merupakan sebuah ilusi. Baik, di sini penjelasan lebih lanjut. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jadi murid tersebut justru yang memilih untuk tidak melakukannya atau melakukannya, seperti tadi Bu Mariati ketika dipengaruhi oleh Pak Ade mengontrol Bu Mariati, ya memang karena di dalam diri Bu Mariati punya inisiatif memberikan barang atau benda yang tadi disampaikan, ya tentunya tidak begitu sulit untuk bisa memenuhi permintaan dari Pak Ade, padahal itu muncul datangnya dari Bu Mariati sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Kemudian orang dewasa yang memiliki hak memaksa, pada dasarnya kita meyakini bahwa orang dewasa seperti kita ini mempercayai bahwa kita ini memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, ini nanti yang perlu kita luruskan bersama terkait dengan miskonsepsi. Baik Bapak Ibu, stimulus respon. Stimulus itu artinya rangsangan. Nah, ketika kita lapar, maka responnya adalah makan, itu adalah aktivitasnya. Nah, di sini stimulus respon dengan teori kontrol, teori pengendali, bahwa kebutuhan kita ini sama menurut stimulus respon. Tetapi menurut teori kontrol, setiap kita ini tentunya berbeda kebutuhannya. Ya, berikutnya stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, sudut pandangnya pasti berbeda. Nah, kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita, yaitu menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain, ya, terkait dengan pandangannya. Kemudian stimulus respon terkait perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, tentunya semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi perilaku buruk pun memang ada tujuan, meskipun memang tujuan itu bernilai positif ya atau negatif seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini idealnya seperti ini tentang teori kontrol. Saya bisa mengontrol orang lain, justru kita tidak bisa mengontrol orang lain, Bapak Ibu. Hanya orang itu sendirilah yang dapat atau yang mampu mengontrol dirinya sendiri. Nah, kalau toh orang itu ketika dikontrol oleh kita lalu mau, misalkan terdakwa itu kemudian mau, ya karena memang anak itu sudah punya kontrol dirinya sendiri untuk melakukan aktivitas itu, bukan berasal atau bersumber dari pengaruh yang ada di luar. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Ya, menurut teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, ya tentunya kita harus bisa sesuai dengan teori kontrol. Model berpikirnya kita harus usaha terus supaya mencapai kemenangan. Ya, jangan ada kekalahan. Walaupun mengalami kekalahan atau kegagalan, ya tentunya kita harus berusaha kembali supaya kita bisa berhasil atau menang, seperti itu. Ya, berikutnya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan disiplin? Siapakah yang dapat mendisiplinkan murid dan mengapa? Nah, barangkali pada kesempatan ini silakan ada yang mau berpendapat tentang disiplin itu menurut Bapak Ibu apa sih? Yang selama ini Bapak Ibu, kamu harus disiplin, nah kita harus disiplin Bapak Ibu, nah seperti itu. Nah, apa nih kira-kira menurut pemahaman Bapak Ibu tentang disiplin? Ada yang mau menyampaikan? Singkat saja barangkali menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Silakan Bu, barangkali mau berpendapat tentang disiplin. Ya, menurut pemahaman Ibu saja. Apa yang dimaksud dengan disiplin Bu? Dan siapa yang dapat mendisiplinkan murid? Ya, terima kasih atas kesempatannya yang dimana mungkin saya akan sedikit memberikan komentar. Di sini apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan disiplin? Menurut saya disiplin adalah suatu kebiasaan yang rutin dilakukan oleh seseorang. Kemudian siapa yang dapat mendisiplinkan murid? Menurut saya yang bisa mendisiplinkan murid adalah terutama dari diri sendiri dulu, dari murid itu sendiri, bukan dari orang lain.
Kenapa? Karena misalnya dari luar memberikan disiplin kepada si siswa, sedangkan siswa sendiri tidak punya kesadaran atas disiplin itu, maka akan sia-sia. Jika murid itu mempunyai kesadaran tanpa dikasih arahan disiplin pun, murid itu akan mendisiplinkan dirinya sendiri. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Tuti atas pendapatnya. Tadi disampaikan bahwa disiplin itu adalah kebiasaan rutin yang dilakukan oleh seseorang ataupun siswa dalam hal ini, dan yang mendisiplinkan justru datangnya dari diri sendiri. Seperti tadi dari kontrol ya, Bu Tuti ya. Baik, kita akan coba belajar lagi makna disiplin. Ki-Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin gitu kuncinya ya. Tentunya disiplin yang kuat, disiplin yang maksud adalah disiplin diri. Nah tadi yang digarisbawahi oleh Bu Tuti adalah motivasi intrinsik ya, atau dari dalam dirinya sendiri untuk mendisiplinkan diri sendiri atau untuk mendisiplinkan seseorang. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal atau intrinsik, maka kita tentunya memerlukan pihak lain atau motivasi dari eksternal ya, untuk mendisiplinkan kita. Artinya yang mendisiplinkan bukan hanya dirinya sendiri, juga memang betul perlu ada pengaruh dari pihak lain, tapi hanya sebatas mendengarkan. Sekali lagi, keputusan, kontrol itu ada pada dirinya masing-masing. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Baik. Selanjutnya, nah ini sebenarnya Bapak Ibu, disiplin ini merupakan bahasa Latin yang dari bahasanya adalah disiplina, artinya belajar. Jadi ternyata konteks disiplin itu memang berkaitan erat dengan belajar ya, Bapak Ibu sekalian. Berasal dari kata yang sama, disciple atau murid atau pengikut. Nah, memang konteksnya kalau di dalam pembelajaran, disiplin ini kaitan dengan siswa kita. Ya. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Kemudian disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ini makna disiplin menurut Diana. Nah, berikutnya Bapak Ibu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan tentunya memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga mampu menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, tentang kebajikan universal, ada yang mau berpendapat kira-kira kebajikan universal itu konkretnya seperti apa ya Bapak Ibu? Kebajikan. Nah, ini mungkin biasanya ada di film-film kebajikan, hal-hal yang berbuat kebajikan. Nah, kira-kira konkretnya apa deh Bapak Ibu? Contoh dari nilai-nilai kebajikan universal itu yang menurut Bapak Ibu pahami apa? Barangkali ada yang mau memberikan pendapat. Nilai-nilai kebajikan itu contohnya apa sih? Menghargai orang lain itu merupakan kebajikan ya. Tentunya kita sepakat bahwa memang prinsipnya setiap manusia ingin dihargai dan juga ingin harus bisa menghargai orang lain, seperti itu. Kemudian konkret lainnya selain menghargai apa Bapak Ibu? Ya, tanpa pamit juga boleh, silakan Bapak Ibu berpendapat. Disiplin, ya betul, disiplin itu sendiri juga merupakan kebajikan universal. Ya, kemudian kasih sayang, ya tentunya itu merupakan nilai kebajikan yang universal. Sopan santun, betul. Ya, hal-hal yang bersifat kebajikan yang baik yang diterima oleh universal, oleh semua makhluk yang ada di dunia ini. Ketika kita melakukan aktivitas itu pasti dianggap kebajikan atau kebaikan. Nah, tentunya banyak sekali ya. Seperti tadi begitu menghargai, sopan santun, kemudian apalagi jujur barangkali kan seperti itu ya. Itu kan pasti hal yang pasti akan diterima oleh kita kalau jujur. Ya. Karena kalau anak itu jujur, ya tentunya kita akan senang mempunyai anak yang jujur seperti itu.
Baik, selanjutnya, nah ini tadi di awal kita sudah merefleksikan tentang dimensi profil pelajaran Pancasila ya, ada 6. Ya, tentunya nilai-nilai kebajikan yang universal itu kalau kita rangkum terkait dengan pembelajaran yang sedang kita laksanakan ini, orientasinya ternyata ada 6 dimensi yang akan kita kembangkan, yang akan kita terapkan dan kita istilahnya pacu pada anak didik kita ini supaya mampu memiliki 6 dimensi profil pelajaran Pancasila yang merupakan juga ini adalah kebajikan universal. Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan beragama mulia, mandiri, bernegara kreatif, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini adalah 6 nilai kebajikan universal yang disimpulkan menjadi profil pelajaran Pancasila. Ini menurut pendidikan yang sekarang kita sedang lakukan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Dian Anderson dalam bukunya Restructuring School menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ternyata perilaku manusia ini motivasinya, ya, atau dorongannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada juga manusia atau kita ini berperilaku termotivasi karena ingin menjadi orang yang diinginkan dan tentunya ingin dihargai ya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nanti akan ada lanjutannya di sini. Sebelum itu kita coba nyanyikan dulu untuk merefresh aktivitas kita ini. Ada lagu namanya lagu Jarimatika. Nah, kalau Bapak Ibu pernah melakukannya, kita sama-sama ya Bapak Ibu. Ini perkalian 11 sampai 15 Bapak Ibu. Ya, mohon izin nanti lagunya seperti ini. Simpan 100 di kepala, jari digabungkan. Nah, tergantung pertanyaannya. Nah, tentunya 11 sampai 15 itu berarti seperti ini. 11, 12, 13, 14, 15. Di sebelah kanan 11 sampai 15, di sebelah kiri pun sama 11, 12, 13, 14, 15. Nah, coba Bapak Ibu yang sebelah kanan 12, yang sebelah kiri 13. Nah, nanti untuk menjawab pertanyaan ini atau soal 12 dan 15 yaitu dengan lagu Simpan 100 di kepala, jari digabungkan 50. Kenapa 50? Karena ketika digabung ini bernilai 50 bangga. 10, 20, 30, 40, 50. Nah, kemudian jari dipisahkan. Ini 2, ini 3 berarti dikali. 2 dikali 3, 6. Jari dipisahkan sama dengan 6. Berarti 100, 156. Seperti itu. Ini akan lebih memudahkan dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Coba lagi 11 kali 13. 11 kali 13. 1, 2, 3. Simpan 100 di kepala, jari digabungkan 40. Jari dipisahkan sama dengan 3. 143 gitu. Jadi tanpa harus hitung hasilnya sama pasti seperti itu. Ini hanya teknik ya, namanya teknik pembelajaran untuk Jarimatika perkalian 11 sampai 15. Ini bisa diterapkan juga di kelas Bapak Ibu, silakan. Berikutnya karena tadi matematika, nah segitiga sama sisinya ada berapa ya Bapak Ibu? 1, 2, 3. Ya, yang 16. Ada yang lebih? Ya, ada yang jawab 27, betul. Ada yang jawab 16. Ya mungkin tergantung sisinya dari mana, sisi pandangnya. Sisi dari depan. Ya, ternyata betul Bu Suci ya, ada 27. Kalau 16 berarti Pak Andra hanya menghitung yang warna kuning biru ya Pak Andra ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Padahal ini yang gede segini aja itu sudah segitiga sama sisi ya. 1. Jadi 17. Nah ini tiga ini kalau sampai sini ya 1. Terus mana ini? Ini kan dari sini sampai sini 2.
Ya. Nah kalau 7 dari mana berarti Pak Ahmad? Ini ya, Situ, ya. ini ya, 1, 2, terus ini tuh 3, 4, ya, 5. Ya nanti silakan Bapak Ibu bisa mencarinya sendiri, bisa mencapai kompetisi itu dari mana atau seperti apa. Baik. Nah tadi di awal saya mematiknya terkait dengan hukuman itu apakah dapat meningkatkan motivasi atau disiplin siswa. Sini kita punya teorinya Bapak Ibu bahwa memang hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru kita yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Nah, ini ciri dari hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, hanya spontan, ya, tidak ada kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Nah, berbeda dengan konsekuensi Bapak Ibu. Nah, kalau konsekuensi merupakan aktivitas yang sudah terencana, yang sudah disepakati. Nah, dengan kesepakatan saat sebelum pembelajaran, kemudian sudah dibahas dan disetujui juga oleh guru dan guru. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, kita akan coba lihat di sini Pak Andra, ada sebuah tindakan guru dari aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Nah, ada guru memberikan treatment atau tindakan, anak diminta untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Tulisannya, saya tidak akan terlambat lagi. Jadi ketika ada anak terlambat, boleh masuk, tapi syaratnya nulis, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, catat ya nanti hukuman. Yang pertama hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Jadi Bu Tuti tadi atau Pak Ade lagi ngajar, kemudian Alif baru datang, kemudian Pak Ade, Alif kamu keliling dulu lapangan 2 kali. Padahal Pak Ade kan ini bukan guru olahraga ya, sebenarnya guru umum, tapi memang guru kelasnya gitu. Nah, kira-kira menurut Pak Ade atau yang lainnya, hukuman atau konsekuensi? Ya, kemudian yang ketiga, tindakan ada murid diminta untuk staf 15 kali karena tidak menggunakan masker saat sekolah. Ya, nanti kita coba lihat hukuman atau konsekuensinya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jadi suruh menggantikan kertas punya teman ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid diminta atau disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket seperti yang tadi nomor 2 nih karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Masih ya, baik. Kita lihat hasilnya sini. Ya, yang pertama adalah hukuman karena ini mungkin memang tidak direncanakan dulu ya, langsung. Kamu boleh masuk, hanya kamu syaratnya harus menuliskan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir pada saat guru kelas mengajar. Nah, ini tentunya hukuman berarti. Ya, karena saya yakin kalau guru kelas hukuman yang berkaitan dengan olahraga sepertinya kurang relevan seperti itu Pak Andra ya. Kemudian murid diminta untuk staf juga ini merupakan hukuman. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret ini adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air juga konsekuensi. Nah, untuk murid yang tidak mengenakan sepatu seharian ini juga hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit tapi untuk pelajaran PJOK. Kenapa? Karena bisa jadi 10 menit ini yang lain sudah pemanasan, yang lain sudah lari berapa kali tapi dia baru datang, tentunya kan ada hal yang terlewat yang tidak dilalui oleh anak itu, sehingga wajar manakala guru kelasnya atau guru PJOK dalam hal ini memberikan konsekuensi. Silakan nak, kamu lari 2 kali karena sudah terlambat seperti itu. Karena sebenarnya sejatinya konsekuensi yang diterimanya itu sebenarnya untuk menggantikan
pemanasan yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang lain seperti itu. Baik, nah di sini Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi secara rinci. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, menyakitkan di sini mungkin bisa berupa fisik dan juga psikis ya Bapak Ibu ya. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ya. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati perasaan untuk jangka waktu yang lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek kalau konsekuensi. Nah ini saya pernah mengalami hukuman sampai sekarang masih teringat Pak Andra. Manakala saya SMP ya, terlambat masuk sekolah, kemudian oleh guru olahraga waktu itu diminta untuk masuk boleh, tetapi dengan cara seperti tentara latihan nembak. Mutiara ya, sampai ini sampai masih ada lokasinya gitu. Ini sampai sekarang masih teringat. Nah, ini makanya hati-hati Bapak Ibu, manakala kita ingin memberikan sebuah hukuman yang berupa fisik, ini pasti akan berdampak sampai dengan jangka waktu yang lama, dan bahkan sampai sekarang juga saya masih teringat pada saat itu seperti apa kejadiannya. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin ketika ada konsekuensi. Kalau hukuman ini kan dipaksa berarti ya, kamu harus seperti ini, harus keliling atau seperti apa, nah, ini merupakan paksaan. Tapi kalau misalkan konsekuensi, itu merupakan tangga, stimulus ya, rangsangan. Nah, kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu untuk hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, supaya nanti apa yang dilakukannya itu tidak akan diulangi lagi oleh anak tersebut. Nah, untuk hukuman ini ternyata adalah konsep yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan ketika anak diberi hukuman itu. Tapi kalau misalkan konsekuensi, tentunya nanti anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, untuk hukuman ini biasanya memang ditandai dengan nada yang tinggi ya, seperti marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, ini memang kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi hanya untuk sementara seperti itu. Kalau saya secara pribadi, ketika ada anak didik yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, ya upayakan kita harus menggunakan pendekatan secara konsekuensi. Ya, sebelumnya sudah disepakati ya di awal pembelajaran, tentunya Bapak Ibu juga sudah membuat sebuah keyakinan kelas, kesepakatan kelas seperti apa. Nah, itu yang menjadi pedoman. Tapi nanti Bapak Ibu akan lebih lanjut terkait dengan keyakinan dan kesepakatan. Nanti akan ada bahasan setelah ini. Nanti kita pelajari bersama-sama, kita share bersama-sama. Nah, berikutnya adalah restitusi Bapak Ibu. Baik, restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dan dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini kata kunci restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi anak sendiri yang justru akan menjawab perilakunya yang keliru ini, justru dianya sendiri yang akan menjawab supaya tidak akan lagi mengulanginya. Mencari solusi, hanya kita sebagai pemandu atau istilahnya mengingatkan ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini istilah restitusi. Nah, 9 ciri restitusi, mohon maaf. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, kemudian, jadi artinya ketika anak melakukan kesalahan, tadi terlambat nih Pak Andra. Nah, Pak Andra tidak memberikan hukuman, tidak memberikan konsekuensi, tapi diajak komunikasi, diajak berbicara. Kita jangan sudut dulu istilahnya gitu ya. Kita coba konfirmasi dulu ya, tanyakan seperti apa, kenapa bisa melakukan itu, pasti ada alasannya kan gitu. Karena tadi di awal setiap perilaku pasti punya tujuan. Nah, perilaku terlambat ya mungkin tujuan awalnya seperti apa, kalau tidak tercapai mungkin karena ada sesuatu yang menghalangi. Nah, di sini kita harus punya bukan ingin memberikan justifikasi atau hukuman atau konsekuensi, tapi justru nanti yang bersangkutan akan belajar dari kesalahannya itu sendiri, memperbaiki hubungan. Ya, tentunya ini sangat baik dilakukan manakala kita menggunakan tindakan restitusi. Tapi kalau hukuman, ya tentu saya juga ketika istilahnya berhadapan dengan guru yang waktu itu memberikan hukuman, ya tentu akan merusak hubungan gitu. Artinya tetap di hati kecilnya akan merasa kesal gitu, atau benci mungkin kan seperti itu. Lalu tawaran, itu
Jadi bukan paksaan. Jadi justru solusinya itu akan ditawarkan sendiri oleh yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Dan restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan restitusi ini adalah solusi atau mencari jalan keluar dari apa yang telah dilakukan, tentunya bukan dari kita tetapi dari pelakunya. Lalu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya atau pada komunitasnya. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Nah, ini mungkin agak bingung ya Bapak Ibu. Diberi penghargaan, tapi kok kesannya dihukum gitu? Karena memang sejatinya Bapak Ibu ternyata saya baru mendapatkan istilahnya wawasan bahwasanya antara hukuman dan penghargaan itu adalah hal yang sama. Hal yang sama apa? Hal yang samanya adalah untuk mengontrol atau mengendalikan orang lain. Dalam hal ini adalah murid, walaupun memang murid itu sejatinya tidak bisa dikontrol oleh kita, tetapi kita di sini mencoba untuk mempengaruhi anak tersebut dengan memberikan penghargaan. Nah, seperti halnya mungkin selama ini kita salah konsep ya terkait dengan ranking 1 diberi anu, ranking 2 diberi anu, ranking 3 diberi anu. Nah, ini merupakan penghargaan yang justru akan berdampak buruk ternyata Bapak Ibu. Karena penghargaan itu merupakan hukuman. Karena mungkin anak itu bisa mencapai ranking 1 karena niatnya karena iming-iming gitu, karena ada sesuatu nanti di awal pembelajaran, di awal semester Bapak Ibu guru sudah menjanjikan siapa yang ranking 1 nanti di semester anu Ibu akan beri hadiah tas. Nah, nanti orientasi anak dalam belajar itu bukan karena kemauan dirinya, karena kemauan ada iming-iming, ada sesuatu yang ingin dicapai secara material gitu, bukan karena intrinsik dirinya sendiri. Nah, di sini ternyata penghargaan itu merupakan hukuman. Artinya, kalau memang kita ingin memberikan penghargaan, tapi penghargaannya itu yang bersifat pribadi, jangan di hadapan yang lain. Karena kalau hanya 1, 2, 3 saja yang diberi hadiah, maka bisa jadi yang tidak mendapatkan hadiah akan memiliki rasa iri, gitu kan ya, rasa iri dan akhirnya merusak hubungan di antara kawan pertemanan gitu. Seperti itu. Jadi kalau ingin memberikan penghargaan secara material, nah itu juga sebaiknya secara umum gitu. Semua diberikan menyeluruh. Contoh kayak waktu di TK, Bapak Ibu anak saya di TK itu semua mendapatkan piala, tapi pialanya itu berdasarkan kategori gaya belajar anak, misalkan estetik, auditori maupun visual gitu. Nah, sehingga penghargaan itu secara umum diberikan kepada siswa seluruhnya, jangan hanya beberapa siswa saja kalau memang ingin memberikan penghargaan. Karena kalau misalkan beberapa siswa, maka dipastikan siswa yang tidak mendapatkan penghargaan itu akan merasa dirinya, oh berarti saya itu tidak disayangi oleh guru saya gitu, atau saya tidak minder lah, tidak percaya diri dan seterusnya. Justru akan berdampak negatif Bapak Ibu. Nah, di sini saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan yang akan melakukan pekerjaan berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Justru dengan menjanjikan hadiah, asumsi kita ini kepada mereka bisa melakukan atau justru tidak melakukan kalau dengan hadiah. Tetapi ya yang perlu kita bangun, yang perlu kita kembangkan, tumbuh kembangkan adalah bagaimana anak punya tanggung jawab sendiri tanpa harus diberi iming-iming ataupun hadiah. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, ini menurut teori Alfikon. Ya, jadi ini sudah ada kajian ilmiahnya Pak Ade. Dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dari orang yang meminta atau memujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi ketika anak tidak lagi diberikan penghargaan, ini bisa jadi dimungkinkan anak akhirnya menjadi turun motivasinya. Makanya di sini ada unsur negatif atau berdampak yang negatif dari pemberian penghargaan secara istilahnya personal. Kalau kita yang memberikan penghargaan, berilah penghargaan kepada seluruh siswa yang ada di kelas kita supaya tidak ada kecemburuan atau tidak ada rasa iri seperti itu. Di sini
ternyata memang penghargaan ini merupakan pengaruh yang bisa menyebabkan pengaruh secara jangka pendek dan jangka panjang. Dan di sini ada istilah penghargaan itu ternyata sebenarnya adalah menghukum, tapi konotasinya yang bersifat positif seperti itu. Ya, jadi ternyata memang ada di dalam teori belajar PHP heuristik bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku seseorang yang karena adanya stimulan dan adanya respon. Ada stimulasi atau respon. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan ini ternyata tidak efektif manakala hanya diberikan kepada beberapa murid saja. Penghargaan, nah ini bisa merusak hubungan ternyata. Kenapa? Yang tadi saya sebutkan, yang diberi penghargaan pasti senang, tapi yang tidak diberi penghargaan pasti akan merasa tidak nyaman gitu. Akhirnya, kamu sih dapat hadiah, padahal saya yang mengerjakan atau apalah. Nah, ini menjadi merusak hubungan di antara sesama. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Karena dengan adanya penghargaan, anak didik ini justru orientasinya ya karena iming-iming tersebut. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik ya. Ya betul, karena tadi tidak ada tanggung jawab yang muncul di dalam dirinya, tapi melainkan dari eksternal ya. Berikutnya Bapak Ibu, untuk program kebajikan dalam memberikan apresiasi perlu diingat yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi. Jadi apresiasi pengakuan itu perlu diingat beberapa hal. Kalau mau memberikan apresiasi pengakuan secara khusus, secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuannya secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, tentunya Bapak Ibu, jika ingin secara pribadi, usahakan tidak diketahui oleh rekan yang lainnya atau anak yang lainnya supaya tidak pilih kasih gitu kan ya. Jadi itu pun istilahnya kita menyempatkan atau menyiapkan waktu khusus kalau memang istilahnya kita ingin memberikan penguatan kepada seseorang. Nah, berikutnya Bapak Ibu kita akan mempelajari tentang keyakinan kelas. Ya, mengapa sih tidak peraturan gitu? Kok harus keyakinan kelas? Nah, ini contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tapi kenyataannya orang itu pakai helm bukan karena aturan ya, tapi karena ditilang gitu kan, takut karena polisi, bukan karena keselamatan dirinya gitu, supaya nyaman, supaya aman. Tapi orang berpikirnya justru pakai helm ketika ada polisi. Nah, ini yang keliru Bapak Ibu. Maka dari itu harus ada keyakinan kelas. Itu pun kita di kelas kita masing-masing. Nah, perbedaan antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, jika keyakinan kelas itu biasanya dibentuk berdasarkan berawal atau dari masalah-masalah atau kasus-kasus yang pernah dialami dari siswa. Contoh misalkan Pak Ade kelas 5. Nah, di awal pembelajaran Pak Ade coba komunikasikan dengan anak-anaknya Pak Ade yang kelas 5 ini, digali ingatannya ketika anaknya Pak Ade ini waktu di kelas 4 punya kejadian apa di belakang itu, lalu diungkapkan lagi masalah apa, misalkan iya Pak waktu kelas 4 saya itu sering diejek gitu kan oleh teman. Nah, akhirnya muncullah masalah itu dan nanti dibuatlah keyakinan kelas berdasarkan masalah yang diungkapkan oleh anak didik. Nah, keyakinan kelas itu biasanya diterapkan di awal tahun pembelajaran, maaf. Tetapi kalau kesepakatan kelas itu ternyata yang saya pelajari itu bisa sewaktu-waktu bertambah, bisa sewaktu-waktu berubah, bisa sewaktu-waktu berkurang. Ya, karena kalau kesepakatan itu berlakunya hanya pada saat itu saja kesepakatan. Makanya kalau Bapak Ibu pernah mengikuti webinar, itu kan ada kesepakatan kelas gitu kan. Karena kesepakatan pada saat itu saja. Tapi kalau keyakinan itu berlakunya sepanjang pembelajaran, sepanjang tahun seperti itu. Ya. Nah, tentunya kata kunci ataupun kalimat-kalimat yang ada pada keyakinan kelas itu berbeda dengan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas kan tadi tidak boleh mengejek seperti itu Pak, atau tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, nanti untuk keyakinan itu sifatnya lebih umum, lebih positif dan umum. Nah, nanti kita akan coba bahas mengapa kita memiliki peraturan 3M. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini tahapan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah secara umum. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan.
Nah, kalau tadi kan peraturan jelas tuh, tidak boleh tidur di dalam kelas. Itu berarti kan real, kelihatan gitu wujudnya. Manakala anak ada yang tidur, berarti ya dia tidak taat kepada peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu misalkan menghargai orang lain. Menghargai orang lain kan bentuknya berbeda-beda. Misalkan ketika ada yang lewat di jalan itu menghargai. Tapi kan abstrak, tidak kelihatan, tidak terinci. Menghargai orang lain itu batasannya tidak ada. Siapapun bisa melakukan penghargaan atau memberikan menghargai orang lain dengan cara apapun. Nah, makanya di sini keyakinan kelas itu bersifat abstrak, yang umum. Ya, seperti mandiri. Mandiri itu kan bisa anak berangkat sendiri ke sekolah, anak bisa mandi sendiri tanpa dibantu, anak bisa memakai pakaian sendiri. Jadi mandiri itu ternyata konteksnya luas, dan di sini keyakinan kelas. Jadi kata-kata keyakinan kelas itu ternyata bersifat umum, Pak Ade. Dan saya mencoba untuk mencermati dari tiap-tiap kelas ini sepertinya belum terpampang keyakinan kelas, baru ada kesepakatan kelas. Nah, nanti mohon Bapak Ibu setelah ini barangkali bisa disiapkan. Tidak ada kata terlambat ya, walaupun tadi disampaikan harusnya idealnya di awal pembelajaran. Silakan digali pengalaman-pengalaman sisa pada saat kelas sebelumnya, pernah punya pengalaman apa yang sekiranya tidak nyaman bagi dia dan tidak baik nanti kalau terjadi. Jadi bisa flashback, bisa future, bisa masa depan, jangan seperti ini nih. Itu bisa ya, kelas itu boleh berdasarkan masalah yang sudah dialami, kasus ataupun harapan ke depan seperti apa mau, itu keyakinan kelas. Nah, kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan yang universal, seperti menghargai, kemudian tadi ya mandiri ya, seperti itu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif ya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalau tadi kesepakatan kelas kan banyak yang pada biasanya Andra, tapi kalau keyakinan kelas itu mungkin hanya 5 poin, 6 poin yang sekiranya mencerminkan profil belajar Pancasila, juga itu bisa merupakan disebut keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dan semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang membuat sendiri, itu keliru. Jadi anak-anak keyakinan kelas kita catat 1, 2, itu keliru. Tapi keyakinan kelas itu harus kolaborasi berdasarkan curah pendapat dengan siswa kita. Coba tanyakan, nah kamu waktu kelas 4 punya pengalaman apa? Kejadian apa yang membuat kamu tidak nyaman? Iya Pak, saya pernah dipukul Pak. Nah, berarti kan nanti bermula dari peraturan, tidak boleh memukul teman. Pernah Pak saya ini Pak dipelorotin celananya misalnya. Nah, ini tidak boleh melepas memaksa gitu kan ya, membuka celana teman, tidak apa-apa. Hal yang bersifat elegan. Tapi ada juga mungkin Pak, saya ingin ini Pak, jangan ada sampah di dalam kelas. Itu berarti kan sesuatu yang memang pernah dilakukan atau mungkin pernah dialami, dan sesuatu yang mungkin ingin diperbaiki ke depannya seperti apa melalui keyakinan kelas. Nah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dan waktu-waktu. Nah, artinya keyakinan kelas ini secara berkala tetap harus dievaluasi Pak Bapak Ibu. Barangkali ada hal yang kurang tepat, nah ini bisa diselesaikan lagi seperti itu. Nah, ini tahapan membuat keyakinan kelas. Yang pertama berawal dari peraturan kelas. Peraturan kelas yang disepakati. Kemudian peraturan kelas dibuat menjadi kata-kata yang positif. Kata positif menjadi nilai-nilai kewajiban universal, dan akhirnya menjadi keyakinan kelas. Nah, di sini contohnya bisa saya tampilkan. Nah, contoh peraturan kelas 5. Tidak boleh makan di kelas saat jam pelajaran. Nah, ini tentunya pernah terjadi sebelumnya, kasus anak makan di dalam kelas, sehingga dibuatlah peraturan tidak boleh. Jadi kalau peraturan itu biasanya kalimatnya itu bernada negatif ya, dilarang, tidak boleh, tapi juga tidak semuanya dilarang atau tidak boleh. Bisa yang bersifat positif seperti mendengarkan guru yang sedang menerangkan, ya tidak boleh seperti. Nah, ini kalau saya contohkan di sini ada 10 peraturan kelas 5 ya, yang saya coba konsep di sini Pak Ade. Nah, kita ubah peraturan kelas 5 ini menjadi kalimat positif berdasarkan 10 peraturan yang sudah ditentukan, yang sudah disepakati bersama tentunya. Nah, di sini tidak boleh makan di kelas saat jam pelajaran, maka diubah. Makannya berarti ketika jam istirahat, itu berarti positif. Ya. Kemudian tidak boleh menyembunyikan barang orang lain. Nah, tentunya kalau positifnya kalau ingin
mengambil barang ya tentunya atau meminjam barang ya harusnya meminta izin ketika meminjam. Nah, kalimat positifnya tidak boleh mencoret-coret kursi atau meja. Nah, tentunya kalimat positifnya menjadi memelihara meja dan kursi atau menjaga sarana sekolah gitu ya. Kemudian tidak boleh membuang sampah. Nah, di sini menjadi kalimat positifnya menjaga kebersihan kelas. Tidak boleh bermain di kelas saat belajar. Nah, bermain di luar kelas pada saat istirahat yang diperbolehkannya istilahnya gitu ya. Mendengarkan guru yang sedang menerangkan ya tentunya sama ya konteksnya. Tidak boleh bersiul, jadi belajar dengan tenang. Tidak boleh mengeluarkan baju, tidak boleh menyontek. Nah, ini berpakaian yang rapi. Jadi belajar dengan mandiri. Tidak boleh mencoret baju teman, menjaga kebersihan baju sendiri dan teman. Nah, setelah Bapak Ibu membentuk kalimat positif dari Pak Arif, mohon izin Pak Arif bisa dibantu ditampilkan lagi Pak Arif. Di slide berapa tadi ya Pak Arif? Coba next. Ya, bawah sedikit, nah ya tuh di kotak apa tuh Pak di pojok nanti. Pojok kotak apa? Bawah. yang ini Pak Arif. Iya. Ini yang sebelah kiri. Iya, yang tepat nanti muncul semua. Yang sebelah kiri. Terlalu lama nanti. Coba di exit dulu Pak atau di klik lagi yang tadi. Dia ini yang dapat yang saya ini saya nah ya. Boleh yang itu Pak Arif izin. Tadi posisi saya nyampe bawah Pak Arif. Coba di 16 Pak Arif, di 16 boleh. Oh Pak ya. Jangan ditambahkan, diklik 2 kali saja Pak. Diklik 2 kali, klik. Iya. Udah jauh berarti. Coba di 32 coba Pak. Nah itu diklik dulu. Iya. Oke lanjut Pak. Ini kalau mau ngegeser, terus geser. Nah ini disitu jauh. Oh terus dari lagi Pak. Nah dia tadi sampai sini ditampilkan Pak. Nah ya itu ya. Tapi ya sudah. Nah setelah membuat kalimat positif, berikutnya kita rumuskan menjadi nilai-nilai yang diwajibkan dari poin 1 sampai 10. Nah untuk yang poin 1 tadi kan tidak boleh makan ya di dalam kelas ya. Iya silakan Bapak Ibu boleh kalau dimakan. Ya sengaja. Bukan untuk pandangan ya Bapak Ibu ya. Silakan Pak Dek. Ya seger. Ya kalau Bapak Ibu ada sajian mohon maaf. Iya silakan. Cukup inilah cukup menyenangkan untuk bayar. Nah nomor 2 menghormati orang lain. Ini dari kebajikan Bapak Ibu. Nah sehingga dirumuskanlah keyakinan kelas SD 1 Wanasa Balor. Kami murid kelas 5 meyakini disiplin waktu dan berpakaian. Disiplin dalam waktu dan disiplin dalam berpakaian. Kemudian jadi ini dirangkum Pak Ade, dirangkum sehingga menjadi seperti ini. Menjaga kebersihan lingkungan dan fasilitas sekolah. Tadi kan ada kaitan dengan menjaga tidak bercoret itu ya. Nah, kemudian mandiri, hidup rukun dan menghormati menghargai orang lain. Nah inilah yang disebut dengan keyakinan kelas. Tapi kalau kesepakatan kelas tentunya itu berlaku pada saat kegiatan saat itu. Sebenarnya konsepnya seperti itu. Menurut Bapak Ibu, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini kan peraturan nih. Dilarang bla 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 seterusnya. Nah, bagaimana dengan keyakinan kelasnya? Kalau selalu kembalikan buku berarti merupakan sebuah jawab keyakinan kelasnya. Nah ini nanti muncul nih keyakinan kelas yang ada di kelas Bapak Ibu. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, berkomitmen atau disiplin mungkin ya bisa masuk. Dilarang melakukan kekerasan, ini tentang keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah di sini barangkali ada yang semacam ini juga harus diingatkan Bapak Ibu ya keyakinan kelasnya tentang kesehatan kita ini penting. Pergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, sabar, gunakan masker ya, mungkin pada saat COVID ya,
jangan berlari di kelas atau koridor, kemudian keyakinan tentang keselamatan dan keamanan. Nah itulah, nah ini contoh yang saya coba terapkan. Nah berikutnya setelah keyakinan kelas, ini terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Nanti berakhirnya nanti pada kegiatan restitusi Bapak Ibu. Jadi memang perbuatan manusia melakukan sesuatu pasti karena ada kebutuhan. Ya, contoh kemarin di sekolah kita terjadi hal yang kurang menyenangkan, pencurian. Nah itu tentunya karena oknum itu memiliki kebutuhan dasar yang mungkin belum terpenuhi, gitu kan, sehingga dia melakukan itu. Nah di sini kita harus bisa mengetahui kebutuhan dasar kita ini. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive. Nah seperti makan, minum, memiliki sandang, pangan, papan, kebutuhan psikologis ya, seperti perasaan aman, ini merupakan kebutuhan bertahan hidup. Nah kalau saya menganalisisnya, kejadian pencurian kemarin ya karena mungkin ingin bertahan hidup ya, cuma caranya saja yang keliru. Yang kedua, kebutuhan dasar manusianya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kemudian kebutuhan karena ingin penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, pada dasarnya anak didik ini senang ketika mengerjakan tugas, lalu kita beri apresiasi, lalu kita beri penguatan, ya, karena mereka pada dasarnya ingin diakui kemampuannya, meskipun mungkin ketika anak di depan, lalu anak sudah menjawab, mempresentasikan, kita jangan lupa memberikan penguatan. Nah itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 ya, yang keempat adalah kebebasan, kemudian yang kelima adalah kesenangan. Ya, di sini ada bermain, kemudian mencari kesenangan. Nah, baik Bapak Ibu, ini ada semacam stimulus terkait dengan tindakan Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus ini seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa, jadi meminta makanan orang lain. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Dan menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu dulu alasan Agus melakukan tindakan tersebut. Jangan langsung memarahi Bapak Ibu ya. Karena tentunya tadi disampaikan bahwa manusia itu pasti memiliki kebutuhan. Nah, di sini kebutuhan mana yang sedang berusaha dengan Agus? Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, ya tentunya kebutuhannya adalah termasuk kebutuhan bertahan hidup ya. Nah, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, nah berarti kebutuhan yang sedang ingin dia penuhi adalah kebutuhan tentang cinta dan kasih sayang. Jadi satu peristiwa ternyata kebutuhannya itu bisa lebih dari 2, lebih dari 3 ya. Nah, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuntut keinginan. Nah, tentu di sini ada penguasaan. Jadi seolah-olah dia ingin berkuasa atas kelas yang dia duduki. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya, karena selalu membawakan bekal yang itu saja. Nah, di sini adalah kebebasan, maunya yang lain seperti itu. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang ketika diminta, ada yang nangis, ada yang marah, ada yang apa, kesal. Nah, ini berarti termasuk kebutuhan kesenangan, dia bersenang-senang seperti itu. Nah, tentunya dari jawaban-jawaban ini kita nanti akan bisa menganalisis. Ketika kebutuhan seperti ini, maka nanti langkah selanjutnya adalah memvalidasi. Nah, nanti ada di kegiatan restitusi. Nah, sebagai materi berikutnya adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Ini ada 5 nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, upayakan kedua posisi kontrol ini kita hindari Bapak Ibu ya, karena memiliki dampak yang kurang baik terhadap anak didik kita. Yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai teman dan pemantau, dan lebih baik lagi adalah sebagai manajer. Nah, di sini ciri dari posisi kontrol yang sebagai penghukum. Nah, di sini hasilnya adalah nanti takutnya dia malah memberontak ya, menyalahkan orang lain, dan juga nanti hasilnya bisa jadi berbohong seperti itu. Tapi kalau misalkan manajer, tentunya
yang dilakukan oleh kita sebagai guru kepada anak yang melakukan kesalahan itu akan menguatkan pribadinya. Nah, di sini kita bisa simak contoh posisi penghukum seperti apa. Kita simak. Ini ada seorang anak yang terlambat masuk sekolah. Lalu ini wali kelas yang melihat. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, kalau yang sekarang membuat merasa bersalah. Masih sama Naren! pelakunya, tokohnya. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Ya, membuat merasa bersalah. Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya, tadi membuat merasa bersalah. Nah, Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. berikutnya posisi sebagai teman. Masih sama tokoh dalam pemeran filmnya. Hanya tindakan yang dilakukan dulu yang berbeda. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Seperti Kamu teman. bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Tadi memposisikan kontrol sebagai teman. Nah, ini pemantau atau monitor. Dan nanti yang terakhir manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Nah, ini yang direkomendasikan baik manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, demikian Bapak Ibu ya terkait dengan posisi kontrol kita sebagai guru, terlihat jelas ya antara perbedaan antara posisi penghukum, kemudian apalagi tadi Bapak Ibu pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan tadi yang terakhir manajer. Ya tentunya kalau manajer ini, guru ini tidak serta-merta langsung memberikan punishment kepada anak didik itu, tetapi dicari dulu atau meminta keterangan dari siswa tersebut mengapa melakukan atau mengapa terjadi hal demikian. Nah tentunya dengan pendekatan yang lebih humanis ya sebutnya mungkin. Nah di sini Bapak Ibu, saya sama sekali dengan kamu. Nah ini kira-kira posisi kontrol apa nih yang seperti ini? Ya. Membuat orang merasa bersalah, kecewa sekali. Nah di sini kalau penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah ini berarti kita ini sedang berada pada posisi penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah ini sebagai teman. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Ini sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, di sini kata kuncinya komunikasinya secara mencari solusi. Berarti di sini sebagai manajer. Kamu selalu saja paling terakhir. Nah, di sini berarti posisi guru tersebut adalah penghukum. 5 posisi kontrol itu tentunya nanti berkaitan dengan kegiatan yang akan kita diskusikan lagi, yaitu tentang CD3 restitusi. Ini adalah materi terakhir Bapak Ibu di budaya positif ini. Harapannya Bapak Ibu bisa melakukan posisi kontrol sebagai manajer dan bisa menerapkan CD3 restitusi. Tadi di video tadi juga di posisi kontrol manajer itu memang sudah ada unsur-unsur CD3 restitusi. Di antaranya adalah ini validasi tindakan dan menanyakan keyakinan dari dia. Keyakinan apa? Tadi kan ditanya oleh gurunya, menghargai diri sendiri dan orang lain Bu. Nah seperti itu. Nah tetapi Bapak Ibu perlu diketahui CD3 restitusi ini merupakan suatu alternatif tindakan yang dilakukan guru terhadap siswa yang melakukan pelanggaran dari keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas, mulai dari menstabilkan identitas. Nah seperti apa jenisnya? Misalkan kita panggil dulu anak itu. Nah kamu kenapa tadi terlambat? Tentunya memang setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan atau pernah terlambat. Nah kita posisikan, kita
coba berpihak kepada murid dulu Bapak Ibu, bahwa anak didik kita ini memang meskipun keliru ataupun salah, tetap kita harus bisa memberikan penguatan kepada anak didik kita supaya nanti anak didik kita ini bisa lebih termotivasi lagi dan tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang sama. Berikutnya setelah itu validasi tindakan yang salah. Nah, ada kan cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian sebenarnya kan keyakinan yang sudah dibentuk oleh kita bersama murid ya. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, di sini untuk menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya. Nah, di sini ciri-ciri untuk menyampaikan menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Supaya apa? Supaya anak itu merasa bahwa dirinya memang bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Ya. Artinya setiap manusia memang pernah melakukan kesalahan, supaya posisi anak ini tidak merasa takut gitu nanti ketika dikonfirmasi berikutnya tentang perilakunya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Nah, Bapak ingin lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini ketika ada anak yang berkelahi misalkan. Nah, ini kedua-duanya ini diberikan pemahaman bahwa Bapak atau Ibu tidak ingin mencari siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi justru ingin menyelesaikan permasalahan. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini supaya anak ini menjadi stabil dulu identitasnya Bapak Ibu. Berikutnya setelah menstabilkan identitas, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, tindakan yang salah ini kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Divalidasi dulu kalau memang perilakunya itu keliru. Kita yakinkan bahwa dia ini melakukan kesalahan, tapi mencoba untuk memperbaiki keadaan atau perilakunya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, dalam hal ini adalah keyakinan kelas ya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai kebajikan yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Seperti pertanyaannya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kemudian nilai-nilai kebajikan universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Nah, sehingga nanti akan muncul pernyataan-pernyataan dari anak-anaknya itu sendiri untuk bisa mengubah perilakunya sehingga menjadi lebih baik lagi berdasarkan solusi yang disampaikan oleh anaknya itu sendiri. Nah, ini Bapak Ibu ya, pada saat saya melakukan kegiatan dan alhamdulillah pada kesempatan ini sudah disampaikan semua berdasarkan budaya positif yang sudah kita pelajari bersama, diskusikan bersama. Mudah-mudahan diseminasi yang saya sampaikan di sini ada manfaat dan tentunya bisa diterapkan, ditingkatkan juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan baik di sekolah kita ini. Bapak Ibu, mari kita sama-sama saling bergerak dan menggerakkan khususnya di SD Negeri 1 Wonosalam Tercinta ini, sehingga nanti ke depan sesuai dengan visi yang kita rumuskan bersama bahwa SD Negeri 1 Wonosalam visinya adalah terwujudnya sekolah yang berkarakter, berwawasan lingkungan, serta peserta didik yang mandiri, agamais, kemudian nasionalis, terampil kreatif, adaptif, dan Pancasilais bisa terwujud. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, saya pikir sudah cukup ya, karena memang waktunya sudah cukup siang dan kita tentunya barangkali masih ada aktivitas yang lain yang harus kita kerjakan. Terima kasih Bapak Ibu atas atensi, perhatian dan kerjasamanya. Saya atas nama pribadi Angga Permana, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Cirebon, mengucapkan terima kasih serta permohonan maaf apabila kurang berkenan, dan saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.